Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, untuk agenda hari ini yaitu paparan kemajuan penyusunan naskah akademik perlindungan konsumen yang ini sampai NA-nya ya Bu, bab 1 sampai bab 5. Semisal nanti dipandang cukup, nanti kemungkinan bisa langsung kita FGD yang pertama NA. Tapi nanti derek di hari ini apakah masih ada beberapa tambahan. Untuk menyingkat waktu, monggo Bu Norma disilahkan untuk memaparkan NA. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng siang Bapak Ibu semua. Matur nuwun Bu Santi dan tim yang sudah memberi kesempatan pada kami. Yang pertama, kami mengaturkan terima kasih terutama pada Bapak Ibu yang kerso mengawal nggih sejak awal gitu ya. Dari penyusunan NA ini dan alhamdulillah kami sudah bertemu dengan pemangku pokok yaitu dengan Komisi B. Ceritanya lebih panjang Bu Santi karena reuninya lebih panjang, saya dengan Pak Yan, Bundari lah sudah. Bila Komisi B 2 itulah kan malah jadi membicarakan masa lalu yang panjang tuh terus dan sudah sampai ke titik temu bahwa juga sudah disampaikan kemarin bahwa BPSK audiensi dan lain sebagainya, dan kemudian juga Bundari dan Pak Yan itu mengadvokasi langsung kasus-kasus di lapangan soal pinjol. Terus sampai ada yang terlilit hutang 6 juta pun sampai harus melepas nyawanya karena saking tidak tahu bagaimana membayar, dan banyak hal yang kami capture. Ada satu kata yang kemudian muncul tapi di bahasa, karena ini masih NA ya belum ini, satu kata yang muncul itu adalah pelindungan konsumen itu sebuah ekosistem. Itu kemarin yang kita wrap up dengan Komisi B, bahwa karena pelindungan konsumen ini sebuah ekosistem, maka kemudian kemarin sempat mendiskusikan apakah kita akan terlalu panjang gitu. Karena Pak Yan juga menarik menyampaikan, Bu Norma, yang berbau-bau kompleks begini itu malah kadang tidak implementatif. Apa kita menyasar literasi konsumen saja misalnya seperti itu. Tapi kemudian kemarin kami sampaikan kalau dari diskusi yang sudah panjang dan lebar itu tetap tidak hanya literasi konsumen. Akhirnya kita mungkin literasi konsumen itu kita ekspektasikan implementasi 5 tahun ke depan. Kemudian nanti dilanjutkan apa, tapi biarlah tetap NA ini komprehensif memotret situasi yang ada. Dan Komisi B kemarin menyatakan setuju, dan kemudian juga yang kami capture kemarin mengenai beberapa hal, misalnya penguatan kelembagaan sih secara prinsip pasti setuju nggih, tapi kemudian juga disampaikan Bu Norma diantisipasi soal kapasitas keuangan daerah. Nah seperti itu sudah ada di naskah ini, juga sudah kami tuliskan. Kemudian juga yang soal keistimewaan pasti sepakat itu dimasukkan dan sebagai penciri, dan kemudian nanti hal-hal lain yang akan dipaparkan oleh Bu Uni. Di samping saya Bu Uni akan membantu. Intinya Komisi B melihat bahwa meskipun ini bukan kerja yang mudah, tapi setidaknya kita mengikhtiarkan gitu. Dan juga ada beberapa hal Bu Santi kemarin yang dipesankan kepada kami bahwa pengaturan-pengaturan yang bersifat kelembagaan pokoknya semuanya dimasukkan saja dulu di NA. Nanti mana yang akan di approve dan tidak itu nanti seiring berjalannya waktu nanti di pansus katanya seperti itu, tapi tetap apa yang menjadi bahan diskusi dimasukkan. Selanjutnya izin Bu Santi dan Bapak Ibu Bu Uni yang akan memaparkan. Terima kasih Bu Norma, mohon izin Bu Santi dan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa perjalanan ini sudah sekian bulan begitu ya kita berproses, dan ini kami paparkan progres untuk penyusunan naskah akademik. Mungkin bisa di next Mas. Di next ya. Jadi kami rasa untuk pendahuluan itu tidak banyak berubah dari yang sebelumnya. Kita berangkat dari perlindungan konsumen sebagai mandat institusi, kemudian adanya perubahan ekonomi digital, adanya penciri khusus di Yogyakarta sebagai daerah keistimewaan, dan berbagai tantangan-tantangan yang lain. Kemudian di next saja. Nah, dari permasalahan itu, masalah yang kemudian diangkat dalam penyusunan naskah akademik ini ada 4, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah apa saja permasalahan perlindungan konsumen yang muncul di DIY. Kemudian yang kedua, seberapa mendesak pembentukan Raperda tentang perlindungan konsumen.
Kemudian yang ketiga, apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan atau merumuskan Raperda Pelindungan Konsumen ini. Dan yang terakhir, apa sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah kebijakan yang nanti akan mungkin akan lebih fokus kita bahas ke sana. Kemudian di next saja, Mas. Oke, jenis penelitian ini sudah kita bahas ya, kualitatif, kuantitatif. Kita wawancara itu ada sampai saat ini kita sudah memperoleh 22 narasumber. 20 narasumber itu memang dari tingkat daerah, ada asosiasi pemerintah, kemudian LPKSM, PPSK, LBH, dan asosiasi, dan ada 2 itu dari pemerintah pusat yang dalam kesempatan yang bersamaan itu kami bertemu pada saat dialog publik mengenai perlindungan konsumen untuk produk kosmetik. Sehingga pada saat itu kami sempat berdialog juga, satu dengan BPOM RI dan satu lagi dengan Direktur Pengawasan untuk dari Kemendak, seperti itu. Kemudian next, nah ini rinciannya ya, narasumbernya. Kami sudah bertemu dengan Komisi B kemarin, jadi kita sudah mendapatkan gambaran yang jauh lebih komprehensif dari pandangan Komisi B kemarin. Yang seperti yang disampaikan Ibu Norma tadi, kemudian dari Baperida sudah, Disperindak, Koperasi, Dinas Koperasi itu, mohon maaf kurang dinasnya, Otoritas Jasa Keuangan, alhamdulillah setelah paparan yang terakhir itu kami diberikan waktu, kami sudah sempat bertemu. Juga dari Lembaga Ombudsman, terima kasih juga sudah memberikan respon kepada kami. Dan dari BPOM itu memang justru kami mendapat informasi dari BPOM RI begitu langsung, karena tadi ada kesempatan itu. Kemudian dari organisasi dan asosiasi usaha, dari Kadin, Asita, HIPI, PHRI. Kemudian selanjutnya, ini dari BPSK, terima kasih sudah memberikan informasi dan data yang luar biasa, yang bisa mengcapture secara komprehensif begitu ya permasalahan yang sering dihadapi. Kemudian dari LKY, LPKSM Nusa, LPKSM Satria Jaya, Lembaga Advokasi Konsumen Rentan, LKBH Indonesia, LPKSM Raja Wali Mas. Ini untuk merespon pertanyaan dari Sekwan juga. Kemarin menanyakan berapa LPKSM yang diwawancara dan apakah memang semuanya masuk gitu ya. Jadi data yang kami peroleh dari dinas itu ada 7 LPKSM yang ada di DIY. Kita sudah memperoleh 6 datanya, tapi ada satu yang memang kita sudah mencoba untuk mencari sampai ke kantornya sesuai dengan alamatnya, tetapi tidak ada gitu ya, tidak buka kantornya. Nah itu entah apakah memang tidak beroperasi atau seperti apa sehingga tidak kita munculkan. Kemudian dari PKB UAD, PKB Atmajaya, dan Sigap dari aspek perlindungan kelompok rentan. Kemudian next, nah dari hasil wawancara itu kemudian juga kita menyebar kuesioner sebagaimana kita kemarin sampaikan ya. Untuk responden konsumen itu kita memperoleh 446 responden. Kemudian untuk pelaku usaha ada 47 pelaku usaha. Ini kita mencoba untuk mengcapture permasalahan perlindungan konsumen berdasarkan atau berbasis sektor ya. Sebagaimana 11 sektor yang diprioritaskan dalam strategi nasional sebagaimana di Perpres 49. Jadi dari obat dan makanan itu kita mendapatkan data bahwa masih ada beberapa produk ya yang memang tanpa izin edar. Misalnya terutama ini produk UMKM ya yang memang ada tantangan yang cukup sulit begitu untuk bisa mendorong UMKM bisa memenuhi standar sampai bisa diedarkan gitu. Baik itu izin edar, kemudian sertifikasi halal dan sebagainya untuk UMKM. Kemudian standar kesehatan dan keamanan pangan. Termasuk juga kaitannya dengan industri kosmetik untuk obat, karena masuk di obat dan makanan. Itu juga kemarin ada informasi dari BPOM, salah satunya juga memberikan info bahwa memang banyak produk kosmetik yang beredar juga tanpa izin edar ketika dia mengandung bahan berbahaya. Gitu. Padahal memang ada standarisasi ketika mengandung bahan-bahan tertentu itu seharusnya ada izin edarnya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan listrik dan gas rumah tangga. Ini kami mendapatkan data justru dari ada dari LKY ada satu kasus gitu ya kalau nggak salah, sebagaimana yang kami sampaikan di NA begitu.
Misalnya kasus kaitannya dengan penarikan tarif. Jadi listrik kan menggunakan meteran gitu ya, tapi kemudian jumlah tagihannya tidak sesuai dengan meteran listriknya begitu. Kemudian terkait dengan jasa pariwisata dan ekonomi kreatif, ini kami mendapatkan insights dari termasuk juga di dalamnya ada ASITA, jadi Asosiasi untuk Pariwisata, bahwa memang ada keluhan-keluhan dari konsumen kaitannya dengan jadwal pariwisata, kemudian kaitannya juga dengan transportasi gitu. Kemudian layanan wisata yang belum selalu sesuai standar, terutama di daerah-daerah wisata yang masih baru begitu. Kemudian sektor keuangan banyak kasus penipuan, kemudian kredit bermasalah, apalagi yang melibatkan teknologi finansial seperti pinjol, bahkan yang tadi disampaikan Ibu Norma dari Komisi B menyampaikan ya ada juga kasus yang hutangnya sebenarnya 6 juta gitu, tapi sampai bunuh diri gitu ya, karena saking bingungnya harus bagaimana, bunganya bertambah dan sebagainya, itu masih marak terjadi. Penagihan tidak manusiawi, kemudian identitas nasabah juga ada pencurian identitas, dan pinjaman-pinjaman fiktif. Kemudian sektor jasa telekomunikasi ini juga ada permasalahan kaitannya misalnya dengan layanan-layanan internet atau layanan-layanan telepon gitu ya. Termasuk juga data, itu juga banyak masalah kebocoran data. Sektor perumahan ini menjadi sektor yang paling banyak permasalahan yang dihadapi oleh BPSK. Ada sekitar dari tahun 2020 sampai 2024 kalau tidak salah ada 53 kasus untuk sektor properti saja. Ini menunjukkan memang problem perumahan itu meningkat ya, bahkan di 2025 itu ada 17 kasus kalau nggak aduan ya kalau nggak salah. Ya kasusnya beragam dari AJB atau SAM yang tidak segera terbit, kemudian uang muka hilang, penarikan sepihak dan sebagainya. Kemudian next. Sektor jasa transportasi ini memang ada permasalahan ya kaitannya dengan keamanan, keselamatan. Tapi salah satu juga yang kami garis bawahi adalah dari Sigap itu meng-highlight terutama terkait dengan transportasi, bagaimana banyak transportasi yang kurang aksesibel untuk kelompok rentan gitu ya, termasuk ketika mereka mau menggunakan transportasi di daerah transportasi umum di wilayah DIY. Kemudian sektor jasa layanan kesehatan, ya misalnya transparansi biaya, kemudian standar layanan yang belum merata, problem di barang elektronik telematika kendaraan bermotor, ini lebih kepada barang yang tidak sesuai spesifikasi atau garansi yang hanya sebatas garansi toko gitu. Kemudian terkait dengan e-commerce, ini sebenarnya yang nomor 10 lebih kepada e-commerce ya. Ada penipuan online atau barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, barang tidak sesuai deskripsi, proses refund yang sulit, dan ada penyalahgunaan data pribadi. Kemudian yang terakhir sektor jasa logistik, adanya keterlambatan pengiriman barang yang rusak, mekanisme komplain dan sebagainya. Ini problem-problem yang memang terjadi di masyarakat begitu. Kemudian next. Kami juga mengkaji peraturan perundang-undangan, ini hampir sama dengan yang kami paparkan sebelumnya, hanya ada tambahan, ada 3 undang-undang yang kami tambahkan. Yang pertama undang-undang tentang HAM untuk mendefinisikan kelompok rentan, kemudian yang kedua undang-undang tentang jaminan produk halal, dan yang ketiga undang-undang pangan. Barangkali bisa kita next. Ya next lagi saja supaya nanti bisa lebih banyak diskusi ya. Kita juga menggunakan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perdagangan, kemudian next ada peraturan OJK karena berkaitan dengan jasa keuangan juga ada. Next, nah dari kajian empiris yang ada dan juga peraturan perundangan, maka landasan filosofis yang kemudian diangkat adalah perlindungan konsumen ini berangkat dari hak fundamental warga gitu ya, hak fundamental seseorang sebagai konsumen. Dia adalah sebagai subjek yang harus memperoleh hak keamanan, kenyamanan, keadilan, juga hak informasi yang jujur ya.
kemudian juga kompensasi. Dan ini juga kita bisa tarik akar kepada tata nilai budaya Yogyakarta, di mana ini menjadi salah satu penciri Yogyakarta sebagai daerah keistimewaan. Kemudian ada nilai-nilai harmoni, nilai-nilai kejujuran yang bisa diangkat di sini, kepatutan, Hamemayu Hayuning Bawono, Golong Gilik dan sebagainya. Kemudian juga kita berangkat dari prinsip-prinsip keadilan yang tujuannya adalah menyeimbangkan, ya, supaya ekosistem yang tadi disampaikan ini ekosistem yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha, yang selama ini kedudukan konsumen dengan pelaku usaha itu dinilai tidak seimbang. Ya, nah itu bagaimana kemudian dengan metode-metode misalnya untuk literasi itu bisa diseimbangkan untuk menuju ke prinsip keadilan. Next, landasan sosiologis ini berangkat dari kajian empiris tadi, antara lain terkait dengan realita literasi konsumen yang memang beragam. Memang kalau kita lihat di indeks keberdayaan konsumen ya yang sudah pada level kritis 62, sekian, tetapi faktanya tetap ada sisanya, berarti 32, sekiannya itu juga itu tetap ada. Konsekuensinya adalah ada beberapa konsumen yang memang literasinya belum sama begitu. Dan juga ada akses informasi yang tidak imbang. Itu ada imbalance information, kemudian sengketa-sengketa yang masih terjadi ya dominan juga di masalah properti. Ini juga bisa berangkat dari literasi tadi, kurangnya literasi bahwa harus adanya mekanisme yang memang menjamin seseorang ketika mereka misalnya mau bertransaksi untuk jual beli properti. Fintech atau pinjaman online atau teknologi finansial lainnya yang berujung pada tadi ya banyak kasus bunuh diri atau bahkan kasus-kasus yang lain gitu ya yang sampai membunuh dan lain sebagainya. Nah itu juga terjadi masalah-masalah e-commerce. Kemudian kita juga kaitkan dengan bagaimana nilai-nilai di daerah istimewa Yogyakarta itu bisa digunakan untuk mendorong peningkatan literasi, misalnya nilai gotong royong, nilai Hamemayu Hayuning Bawono, dan juga nilai-nilai yang lain. Kemudian, nah ini juga ada beberapa informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa konsumen itu pada akhirnya jarang, ketika mereka bermasalah gitu ya, mereka jarang sampai menempuh penyelesaian hukum gitu ya. Bahkan untuk ketemu dengan penjual saja, untuk misalnya protes gitu ya, atau misalnya menyampaikan keluhan, itu mereka tidak lakukan gitu. Dan itu memang banyak faktor gitu ya. Bisa karena kaitannya dengan ketidaktahuan atau akses yang terbatas, atau ada juga faktor budaya di situ. Misalnya dalam tanda kutip ada salah satu narasumber yang menyampaikan misalnya budaya ewoh pekewuh gitu ya. Ewoh misalnya mereka merasa pekewuh kalau memang harus menyampaikan keluhan begitu. Nah itu juga menjadi salah satu landasan sosiologis kita memang perlu untuk meningkatkan ya literasi. Ketika orang mengeluh itu bukan berarti dia tidak puas, ya memang dia tidak puas gitu, tapi bukan berarti itu hal yang salah gitu kalau orang mengeluh gitu. Kemudian Raperda ini diarahkan pada edukasi, advokasi komunitas dan integrasi nilai lokal. Tapi memang ada tantangannya, satu digitalisasi UMKM. Nah ini juga yang tantangan yang luar biasa karena untuk sekarang saja UMKM itu didorong untuk bisa menyesuaikan standar yang memang harus dipenuhi untuk bisa beredar itu sulit gitu. Nah belum lagi ditambah sekarang kondisinya serba digital. Itu memang sistem bisa disediakan, tetapi yang sulit tadi mendorong mereka untuk bisa menghadapi digitalisasi saat ini gitu. Kemudian ya ini tantangan e-commerce juga, pariwisata karena salah satunya juga DIY adalah daerah wisata, ini juga mempunyai tantangan tersendiri gitu ya, terutama terkait dengan standarisasi di kepariwisataan. Next, di landasan yuridis. Nah landasan yuridis ini kita berangkat dari berbagai peraturan perundang-undangan. Memang kalau kita dasarkan ya pada konstitusi jelas ya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau kita kita ambil undang-undang payung
jelas itu undang-undang perlindungan konsumen. Tapi masalahnya memang ada banyak undang-undang yang sifatnya sektoral gitu ya. Misalnya undang-undang ITE, kemudian ada juga kaitannya dengan undang-undang tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Itu ada irisannya juga dengan perlindungan konsumen, tetapi di situ memang ada beberapa lembaga yang terkait gitu. Kemudian ini next, landasan yuridis sudah. Ya, ini next aja yang nextnya. Nah, ini arah pengaturan. Ini yang pertama tentunya kita mengarahkan pada penguatan kesejahteraan konsumen. Sebagaimana yang kita sudah sampaikan ya sejak awal, semangatnya adalah menyejahterakan konsumen gitu. Tentunya dengan menjamin hak atas informasi yang benar, barang dan jasa aman, sengketa yang penyelesaiannya cepat, adil gitu ya, meningkatkan kepercayaan dan daya beli masyarakat, dan ini harapannya pada akhirnya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, fungsi daerah dalam perlindungan konsumen gitu ya. Daerah tentunya bisa fokus pada pengawasan langsung, pembinaan UMKM, edukasi konsumen dan koordinasi kelembagaan. Kemudian inklusivitas dan kelompok rentan. DIY menjadi melting pot multikultural karena memang ada berbagai culture yang ada. Kemudian ini fokusnya untuk pengarus utamaan perlindungan khusus bagi kelompok rentan ya, ada difabel, miskin, perempuan, lansia dan anak-anak dengan reasonable accommodation. Kemudian next, penyesuaian dinamika ekonomi lokal. Ya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ini kita juga perlu memikirkan keberlangsungan UMKM terutama di era digital. Jadi ada standar minimum supaya konsumen tetap terlindungi sekalipun mereka adalah konsumen dari UMKM. Pembinaan pelaku usaha, pembinaan sehingga Raperda itu tidak hanya menekankan pada aspek represif ya, tetapi juga ada yang sifatnya preventif, termasuk juga dalamnya pembinaan, mendorong perubahan perilaku usaha, menjadikan UMKM lebih kepada mitra strategis kesejahteraan konsumen, dan integrasi nilai-nilai lokal. Next. Nah, ini ruang lingkup materi pengaturan. Mulai dari bab 1 adalah ketentuan umum ya, seperti biasa memuat definisi, beberapa definisi tentunya ya yang kemudian nanti akan menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Raperda, antara lain ya konsumen itu siapa, kemudian pelaku usaha dan sebagainya, asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan konsumen di daerah. Kemudian nanti akan diberikan penjelasan gitu ya. Kemudian next, bab 2, kewenangan pemerintahan daerah. Jadi sejauh mana kewenangan dari pemerintahan daerah dalam mengatur, mengawasi, membina, mengedukasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kemudian next, bab 3, hak dan kewajiban konsumen. Ini tentunya kita di tingkat Raperda harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi kami juga memahami bahwa saat ini sedang ada transisi atau masa proses ya untuk perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga kita juga perlu untuk bisa tetap memantau ya perkembangan yang ada. Kemudian itu bab 3, hak dan kewajiban konsumen. Next, tulisannya kecil ya. Bab 4, hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha. Ini mengatur bukan hanya hak dan kewajiban ya kalau untuk pelaku usaha, tetapi juga termasuk tanggung jawab. Nah, ini mungkin nanti perlu juga kita sepakati gitu ya, tanggung jawab pelaku usaha ini yang mana, apakah yang kemudian yang strict atau based on fault, nanti kita coba bahas. Kemudian next, bab 5, pendidikan konsumen. Ini kita tempatkan di bab 5 karena memang semangat dari Raperda ini sekali lagi bukan hanya ke sifatnya yang represif, tetapi tadi preventif, bagaimana kita membangun budaya masyarakat, itu budaya yang memang mereka sudah teredukasi, mereka terliterasi dengan lebih baik gitu, supaya ya barangkali itu bisa menjadi
goal kita nantinya supaya memang konsumen ini lebih teredukasi dan mereka memahami hak dan kewajiban mereka. Next, koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Koordinasi ini juga berkaitan dengan lintas sektor, ya termasuk antar asosiasi pelaku usaha, kemudian ada dari misalnya lembaga perlindungan konsumen, gitu, dan juga dari OPD atau dari pihak pemerintah. Kemudian pembinaan juga dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap pelaku usaha, termasuk juga UMKM, kemudian juga kepada konsumen dalam hal edukasi tadi ya. Kemudian pengawasan juga dilakukan oleh pemerintah. Kemudian next, bab 7 larangan. Nah ini memuat larangan-larangan atau yang ditujukan kepada pelaku usaha dalam rangka memberikan batasan yang tegas terhadap praktik yang berpotensi merugikan konsumen. Next, bab 8 informasi dan peran serta masyarakat. Nah di sini kita bab ini akan menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan syarat utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Ini termasuk juga nanti akan ada kewajiban untuk pelaku usaha menyediakan informasi yang benar dan jelas. Kemudian peran serta ini juga perlu adanya peran serta dari masyarakat dalam hal termasuk pengawasan gitu ya, melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar. Kemudian selanjutnya bab 9, pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen. Di sini memang sangat mungkin kemudian dimunculkan lagi kelembagaan ya, lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk penyelesaian sengketa konsumen dan juga menerima aduan-aduan. Next, nah ini terkait pembiayaan. Bab ini memang salah satu hasil dari kita kemarin ketemu gitu ya dengan Komisi B untuk mengatur memang sumber pembiayaan ini berasal dari APBD dan sumber lainnya, tapi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program perlindungan konsumen sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Next, bab 11, sanksi administratif yang bentuknya memang sifatnya administratif ya. Di situ ada beberapa contohnya, misalnya pencabutan denda atau teguran, denda, kemudian penghentian sementara usaha, perintah penarikan barang, dan juga pemberhentian pencabutan izin usaha. Next, ketentuan penutup. Selanjutnya kesimpulan. Nah kesimpulan ini prinsipnya karena tadi pertanyaannya ada 4, maka kesimpulan ini kita simpulkan juga 4 hal ya. Pertama, memang permasalahan perlindungan konsumen masih banyak terjadi, bahkan di 11 sektor prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah dalam Perpres 49 memang masih terjadi, dan justru yang paling besar dan paling banyak itu di sektor properti, kemudian yang kedua ada di sektor e-commerce, dan selanjutnya di sektor yang lainnya juga ada fintech. Dan ini salah satunya didasari karena adanya tantangan literasi konsumen. Next, yang kedua, Raperda ini memang mendesak untuk disusun begitu ya, karena memang di tingkat daerah istimewa Yogyakarta belum ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait dengan pelindungan konsumen gitu. Padahal di sisi lain banyak sekali permasalahan-permasalahan konsumen yang dialami oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, landasan filosofis berakar pada penghormatan martabat manusia sebagai ya seorang manusia yang punya hak fundamental untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan kedudukan yang sama dengan orang lain. Kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, landasan sosiologis berasal dari atau beranjak dari adanya keragaman tingkat literasi dan berbagai permasalahan yang ada, dan landasan yuridis kita mendasarkan pada Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Next, yang keempat adalah arah kebijakan ini sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan ada di dalam arah dan kebijakan, ada 6 arah kebijakan dengan
materi penyusunan ada 12 bab. Next, sarannya adalah perlu segera disusun Raperda Pelindungan Konsumen yang secara khusus mengatur pelindungan konsumen dengan strategi peningkatan literasi konsumen. Kemudian Raperda hendaknya memuat ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program edukasi dan literasi konsumen secara berkelanjutan, dan dalam Raperda perlu ditegaskan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha terkait dengan misalnya pemberian informasi dan lain sebagainya. Kemudian Raperda juga mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita mungkin bisa lebih banyak diskusi gitu ya dengan waktu yang ada. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ya, matur nuwun dari TA yang sudah menyampaikan paparannya. Untuk selanjutnya kita buka untuk sesi diskusi ya. Diskusi yang sesi pertama ini nanti ada 3 penanya, nanti derek, terus nanti ditanggapi oleh TA. Mohon izin sebentar, ini kebetulan kami dipanggil Ketua Pansus, nanti Mbak Lala yang akan memandu sebentar. Dereknya Bu Nurma. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin untuk sesi yang pertama nanti bisa diawali dengan 3 masukan atau saran dari Bapak Ibu peserta sekalian. Monggo apabila ada yang akan memberikan masukan atau tanggapan berkaitan dengan draft naskah akademik dari bab 1 sampai dengan bab 5. Monggo Bapak Ibu. Nggih, setunggal, ada lagi? Nggih, 2. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Nggih, dari Kemenkum. Nggih, monggo Ibu dari LKY nggih, Ibu, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya tertarik dengan saran atau rekomendasi ya. Di awal kan sudah disampaikan bahwa ini adalah juga terkait dengan penguatan kelembagaan. Dan beberapa data juga memang diperoleh dari lembaga-lembaga termasuk LPKSM gitu ya. Tapi saya lihat di sini misalnya terkait penguatan literasi berupa program edukasi itu tidak termasuk di dalamnya, itu tidak memunculkan secara eksplisit bagaimana keterlibatan dari lembaga-lembaga perlindungan konsumen gitu ya. Nah, terus terang ini juga saat diwawancara kami juga menyampaikan bahwa sustainable kelembagaan LPKSM itu juga perlu diperhatikan ya, karena memang apalagi dengan kondisi yang sekarang donor-donor dari luar sudah mulai menghemat penganggarannya. Nah, ini tidak bermaksud untuk meminta-minta, tetapi penguatan kelembagaan itu sesuatu yang perlu menjadi sebuah rekomendasi menurut saya yang minimal dalam ikut terlibat dalam melakukan edukasi atau peningkatan literasi ke masyarakat. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu selanjutnya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kanwil Kementerian Agama, Bapak Ibu. Sedikit menambahkan saja di bab 3 di halaman 107 yang terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Mungkin di situ bisa ditambahkan terkait tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal, Ibu. Itu saja masukan dari kami, karena di dalam penyelenggaraan JPH sendiri di Jogja ada beberapa kasus yang kami temui terkait hal tersebut. Terima kasih. Antara lain pemalsuan sertifikat halal itu sudah terjadi di Jogja.
Karena mungkin undang-undang ini kan mengharuskan setiap pelaku usaha itu untuk memiliki sertifikat halal, dan itu ada beberapa kasus pemalsuan sertifikat halal. Terus ada lagi yang terjadi selain pemalsuan juga pencantuman label halal yang pada produk yang belum bersertifikat halal. Itu terjadi juga. Terus produk yang ada di dalam sertifikat halal itu namun belum berlabel halal. Itu juga sering kita temui. Terus banyak juga yang di pasaran banyak produk yang memang belum bersertifikat halal. Terima kasih. Inggih maturan Ibu atas masukannya. Oke, monggo Ibu selanjutnya dari Kementerian Hukum. Oke, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Dari kami mungkin agak banyak nih catatan, walaupun tidak secara keseluruhan. Kami berikan catatan secara detail. Terkait dengan naskah akademik ini, kalau secara umum kami melihat sistematikanya sudah sesuai dengan Undang-Undang 12 2011. Walaupun mungkin ada beberapa catatan terkait dengan penyempurnaan judul nggih, di bab maupun subbab nanti. Di bab 1 terkait dengan latar belakang di halaman 13. Nah, di sini menyebutkan adanya BSK nggih. Secara kelembagaan di DIY terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, ini terus apa begitu? Tidak ada lanjutannya, tidak ada keterangannya kenapa dimasukkan sebagai latar belakang begitu. Kemudian di bab 2, nah ini lumayan banyak di halaman 27. Di situ ada teori negara kesejahteraan gitu. Dia masuk ke teori negara kesejahteraan. Tapi kemudian di bagian terakhir ada mengacu kepada jenis dan hierarki. Nah, ini kan seperti tidak nyambung dengan paragraf sebelumnya. Kemudian di halaman 34 dia masuk ke teori pelaku usaha, tapi kemudian saya cek kok substansinya teori etika. Nah, ini korelasinya seperti apa? Kemudian di halaman 39 juga masuk ke teori pelaku usaha, tetapi justru membahas penegakan hukum oleh pemerintah. Nah, jadi mungkin harus ada sinkronisasi antara judul dengan substansi nanti yang akan dijabarkan. Selanjutnya di halaman 44, ini terkait judul saja, jadi kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, bukan permasalahan terkait tetapi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian di halaman 47 ada di paragraf kedua, alinea kelima. Jadi halaman berapa? Halaman 47 paragraf kedua. Jadi temuan kasus aktual. Nah, itu di alinea kelima menyebutkan bahwa dari data BPSK, pola masalah ini terus meningkat dan membutuhkan penguatan regulasi di tingkat daerah. Nah, ini dari mana ada ditarik kesimpulan bahwa membutuhkan penguatan regulasi. Seharusnya kan dijabarkan terlebih dahulu sebetulnya penyelesaian yang dilakukan di BPSK ini seperti apa. Kalau ada pengaduan, kemudian apakah ada kendalanya. Nah, sampai kemudian nanti kendalanya bisa membutuhkan penguatan regulasi, mungkin seperti itu.
Kemudian di halaman 65 ada di paragraf 2 terkait dengan perspektif dinas teknis. Di sini ada Disperindak DIY. Dicantumkan di sini tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, ini mengapa ini bisa terjadi begitu? Apakah sudah ada koordinasikah? Ataukah sebetulnya tidak bisa diselesaikan secara tuntas itu karena ada keterbatasan kewenangan? Jadi bukan tiba-tiba tidak diselesaikan secara tuntas, hal ini menunjukkan keterbatasan, tapi tidak bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kewenangannya itu terbatas. Ini seperti apa? Halaman 70. Nah, ini ada rumusan masalah daerah nih. Kalau menurut saya ini tidak perlu lagi dicantumkan karena sebetulnya rumusan masalah itu seharusnya masuk di identifikasi masalah tadi. Oke, kalau di DPRD DIY sepertinya rumusan masalah itu ada format tersendiri, Ge. Jadi bukan seperti ini. Kalau yang seperti ini hanya mencantumkan ini, kalau buat kami nggak masalah. Tapi kalau DPRD mungkin ada format lain begitu, yang diidentifikasi masalah di bab 1. Jadi rumusan masalah nanti didetailkan di situ. Sepertinya seperti itu. Kemudian di halaman 72 nah, ini terkait dengan judul saja. Jadi judulnya adalah kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Ya, saya bisa diulangi, ini saya catat soalnya. Nanti lihat di Undang-Undang 12 2011 saja iya. ada. Oke. Gitu, nggih. Oke. Kemudian nah, ini tadi juga terkait dengan judul itu karena di poin D ini ada dampak atau kajian implikasi terhadap dampak aspek beban keuangan daerah, itu seharusnya dijabarkan. Tapi di sini saya belum menemukan yang terkait dengan penganggaran yang akan jadi beban bagi keuangan daerah. Misalnya tadi ada dukungan finansial untuk lembaga-lembaga. Nah, itu kan jadi salah satu poin terhadap penganggaran di daerah nanti. Kemudian di halaman 75 paragraf 1 di alinea ke-6 terkait dengan denda. Di sini disebutkan denda yang lebih berat dan sanksi administratif yang efektif perlu diterapkan untuk mencegah pelanggaran berulang. Kalau kami melihat di kajian empirisnya, itu sama sekali tidak menyebutkan sebetulnya penjatuhan denda yang selama ini dilaksanakan itu seperti apa. Sampai pada kesimpulan bahwa denda yang ada itu tidak menimbulkan efek jera dan harus diperberat. Nah, ini juga nanti berkorelasi terhadap ruang lingkup pengaturan terkait dengan sanksi administratif. Perlu diperhatikan kembali dalam pengaturan terhadap sanksi, itu jangan mengatur terhadap pelanggaran atau hindari mengatur pelanggaran yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan di tingkat atas. Jangan sampai nanti justru copy paste, sementara peraturan yang perbuatan yang belum disanksi itu justru terlewat untuk tidak disanksi gitu. Nah, kemudian dimasuk ke bab 3
Mungkin kalau yang ini perlu menyisir kembali ya, batasan kewenangan Pemda itu seperti apa. Misalnya Undang-Undang 23 2014, nah di situ kan ada di lampirannya standarisasi dan pelindungan konsumen, itu salah satu kewenangan Pemda, itu belum dicantumkan. Kemudian Undang-Undang 18 2022, nah di situ juga ada kewenangan Pemda untuk melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan, itu juga belum. Nah, mungkin ada regulasi yang lain yang mencantumkan terkait dengan kewenangan Pemda, itu mohon untuk bisa ditambahkan. Juga perlu menyisir kembali tadi sanksi yang sudah dikenakan atau sanksi yang sudah ada diatur dalam regulasi di tingkat pusat itu apa saja, untuk menghindari nanti pada saat penyusunan, kalau jadi ada sanksi itu tidak jadi double pengaturan. Kemudian yang keempat, yang terakhir terkait dengan landasan yuridis. Nah ini kalau saya belum melihat adanya urgensi perlunya membentuk perda. Jadi seharusnya di landasan yuridis itu muncul untuk mengatasi permasalahan hukum. Misalnya peraturannya sudah ketinggalan atau peraturannya tumpang tindih, peraturannya sulit dilaksanakan, atau justru belum ada peraturan sama sekali. Nah ini bisa nanti jadi kesimpulan dari bab 3 sebetulnya, untuk kemudian nanti dicantumkan di draftnya itu di landasan yuridis di considerance. Nah kalau tadi melihat paparannya itu belum ada landasan yuridis sama sekali. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ya, matur nuwun. Langsung ditanggapi Teh Anyi. Sudah 3 penanya, monggo langsung ditanggapi Teh. Matur nuwun. Baik, saya tanggapi nanti secara bersama-sama. Ini sudah hadir bersama kita juga Pak Sotik nggih. Matur nuwun ibu-ibu semua. Dari LKY nggih. Yang literasi itu LPKSM itu kok tidak eksplisit ngeten. Kami itu nih Bu, di bagian kesimpulan. Nah, itu memang penguatan kelembagaan itu ada di kesimpulannya. Tapi nanti matur nuwun Bu, nanti kita bisa tambahkan juga di bagian saran gitu nggih. Kemarin itu diskusinya dengan Komisi B nggih, karena Komisi B kan pemangku kepentingan yang pertama di sini. Kemarin beliau menyampaikan bahwa antara LPKSM, BPSK, dan kemudian juga organisasi bantuan hukum nanti dibagi juga perannya. Jadi karena Bankum itu juga bisa diakses melalui OBH gitu, untuk membantu menyelesaikan yang dihadapi. Nah kemudian kan saya menyampaikan, Bendari Pak Yan, ini kan kita perlu menguatkan gitu. Beliau itu langsung menyampaikan, kalau idenya kan bagus ya Bu Norma, tapi ya kemarin memang menyampaikan soal kapasitas keuangan daerah, itu saya harus diwajibkan nulis di sini. Karena terkait misalnya kan saya menyampaikan ya kan Pak, LPKSM itu juga perlu support lah, karena juga ini BPSK juga sampai ke gaji BPSK kemarin disampaikan, dan Bundari itu menyebut kata orang murwat, lalu sebutan Pak Bu BPSK orang murwat gitu ya bahasanya kalau pakai bahasa Jawa itu tidak bisa dikatakan kurang atau lebih, tapi orang murwat. Nah diksinya Bundari gitu. Saya ngerti kalau bahasa Jawanya murwat, dan itu kalau bahasa Indonesianya apa tuh murwat itu seperti kunduran tuh loh Bapak Ibu, yang kita tidak bisa mencari padanan kata yang tepat gitu, tapi mereka maksud dengan itu. Nah yang kami harus hati-hati, karena kemarin sudah diwanti-wanti, jangan lupa ya Bu Norma ditambahkan sesuai kapasitas keuangan daerah. Tadi juga disampaikan saking Kementerian Hukum nggih, karena kapasitas itu juga
Harusnya kami paparkan ya ini. Nah, ini PR lagi Bu kalau yang kapasitas tuh. Saya biasanya kalau bantu nyusun NA ini yang keuangan daerahnya ini ya saya dibantu karena itu satu pekerjaan sendiri. Tapi kira-kira kemarin kisi-kisinya dari Komisi B itu ya agak terbatas kira-kira gitu. Terus kenapa mereka manti-manti seperti itu? Biar ini nanti gol di pansus ya Bu Nurma. Kok iki sangat idealis dan urung-urung ngomong ke anggaran malah ora gol kata Pak Yan gitu. Oh baik Pak, ini saya catat baik-baik. Ngaten nggih. Matur nuwun. Tadi yang LKY, kemudian yang Kemenak nggih Bu nanti ini memang kasus pemalsuan sertifikat ini akhirnya terjadi. Kebetulan kan saya arbiter Basarnas nggih Bu. Nah, kantor saya kan sebelahan sama LPPM UI itu loh. Nah, di sana tuh ada orang yang ngobrol pagi-pagi itu karena nggak tahu kalau saya di sebelahnya sedang menyidangkan kasus tuh. Iki sakjane dhewe maton nempel iko ngene wae ya ora kengertenan to nek ketahuan yo nasib. Jadi saya juga mendengar itu tapi karena Ibu tadi menyampaikan memang datanya sudah real pemalsuan itu terjadi. Nah, nanti kita tambahkan ngaten nggih. Kemudian dari Kementerian Hukum nanti juga Bu Uni dan Pak Sotik menambahkan tanggapan nggih. Matur nuwun Bu, ini sangat detail nggih. Saya dulu biasanya saya ngurek-ngurek gaweanku Mas Tiar itu loh Bu. Nah, dia itu tapi dia Bu itu lah ku ngurek-ngurek tipis wae karena Bu Nurma sebenarnya udah tahu ini yaitu Mas Tiar. Saya bekerjanya biasanya dulu sama Mas Tiar tuh. Nah, ini mengenai latar belakang mengapa disebutkan ini memang karena kemarin rasanya itu kita BPSK itu harus kita kuatkan. Nah, maka kami sebutkan di latar belakang sudah ada ini, sudah tugasnya seperti ini, tetapi kemudian mungkin yang belum kami tuangkan adalah dengan ketugasan seperti itu perlu tambahan support, kira-kira begitu Bu. Nanti kami perjelas, kemudian mengenai beberapa hal yang belum sesuai nanti kami sesuaikan ya, sehingga tidak terjadi jet lag begitu. Mengapa tiba-tiba begini dan harus kami masukkan seperti itu. Untuk teori pelaku usaha nanti Pak Sotik yang menanggapi. Kemudian, nah ini yang aspek beban keuangan daerah tadi yang harus kami jabarkan ya. Nanti kami berapa Bu Santi. Ini yang paling karena soal keuangan daerah ini ya lebih ini ya tadi saya sampaikan. Ini harus menghitung seberapa kapasitasnya. Kemudian Bu, kalau mengenai sanksi tentu kemarin kita jelas bahwa ini levelnya perda, dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain karena sinergi dan harmoni peraturan perundang-undangan itu kan wajib kita lakukan gitu. Jadi tapi kami nanti perlu memperjelas ya, misalnya sanksi yang diekspektasikan itu sanksi seperti apa yang efektif begitu. Ya kemarin diskusinya dengan Komisi B itu ya pelaku usaha itu kan harusnya nepake gitu ya, karena pada saat yang sama pelaku usaha itu kan juga konsumen gitu. Jadi ya jangan seperti itu. Sementara memang pemberian sanksi itu kan satu ada nilai edukasi, dua tetap ada nilai efek jera. Kalau sanksi di bidang hukum pajak kan bukan efek jera, tapi lebih kepada mengedukasi orang karena tujuan hukum pidana pajak itu tidak memidanakan orang, tapi membuat orang sebanyak mungkin membayar pajak. Tetapi kalau sanksi di sini sebenarnya itu juga lebih dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di DIY itu bagaimana pelaku usaha itu menghargai harkat dan martabat konsumen sesuai dengan nilai filosofis. Kemudian di bab 3 Bu nggih nanti kami sisir kembali nggih yang sesuai dan kemudian yang jelas kalau peraturannya ini di level nasional juga sudah tertinggal dan ternyata Bu Santi yang perjalanan yang RUU saya dengar dari Pak Inosensius Samsul itu wah berat ini Bu Nurma meskipun sudah masuk prioritas tapi ternyata tetap berat. Peraturan sudah tertinggal itu jelas ada beberapa di depan sampun kami tulis. Kalau tumpang tindih tidak nggih, tapi kalau sulit dilaksanakan karena tadi di dalam peraturan yang level nasional itu pada misalnya contohnya di BPSK itu ada beban yang tidak sesuai dengan support yang ada.
Sehingga kalau bisa dikatakan perdanya memang belum ada sama sekali. Matur nuwun, nanti diksi-diksi yang tadi panjenengan sampaikan dari Kementerian Hukum nanti akan sangat mewarnai, memberikan enrichment pada kajian menika. Bu Uni, monggo. Izin disampaikan. Terima kasih Bu Norma. Izin mungkin menanggapi untuk yang Kanwil Kumham. Terima kasih banyak masukannya Ibu. Nanti akan kami sisir kembali, dan beberapa hal terkait dengan landasan yuridis nanti akan kami lebih perjelas kembali ya, terutama di landasan yuridisnya begitu. Walaupun memang di tingkat nasional kita memang masih harus melandaskan pada undang-undang pelindungan konsumen yang ada begitu. Tapi mungkin sedikit nanti akan kita kaitkan bahwa terkait dengan RUU-nya gitu, barangkali itu tambahan saja. Mungkin Pak Sodik mau menambahkan. Terima kasih. Saya mau menambahkan. Sebelumnya mohon maaf saya terlambat. Di sini saya menambahkan terkait. Terima kasih masukannya untuk yang di halaman 34 ya. Kemudian di situ teori pelaku usaha, tetapi kemudian di dalam isinya itu kok terkait etika ya, etika bisnis ya. Jadi memang sebetulnya ada perbedaan antara pelaku usaha dan etika ya dalam bisnis. Kalau pelaku usaha lebih ke pelakunya, bagaimana pelakunya adalah pihak yang menjalankan bisnis seperti itu. Sedangkan kalau di etika itu lebih ke fokus bagaimana dia menjalankan bisnisnya itu sesuai dengan bisnis yang baik dan tidak merugikan orang lain gitu loh. Ya, sehingga di sini kalau saya lihat di dalam Perda Konsumen ini kan intinya bagaimana kalau pihak pelaku usaha itu bisa memberikan informasi yang benar terkait yang diusahakannya atau terkait barang yang diperjualbelikannya. Maka kemudian di sini walaupun teori perilaku usaha, tapi saya masukkan etika bisnis. Jadi saya masih bingung juga ini. Nanti saya tak konsultasi dengan Bu Norma. Jadi di sini yang dimaksud teori perilaku usaha, teori pelaku usaha ini adalah pelaku usahanya sebagai pelaku, atau kemudian lebih ke etikanya dalam menjalankan bisnis. Itu yang mana gitu loh. Nah ini saya karena beda itu. Maka kemudian kalau menurut saya ya, saya dari ekonomi saya nggak begitu tahu hukum, tetapi maksud saya adalah bahwa pelaku usaha itu dalam menjalankan bisnisnya harus sesuai etika gitu loh. Karena ini kan pelaku usaha dalam konteks Perda Perlindungan Konsumen adalah bagaimana pelaku usaha itu bisa memberikan informasi yang lengkap terkait barang yang diproduksi atau dijualnya, kan seperti itu. Nah nanti yang mana nanti akan saya perbaiki. Tadi terima kasih sekali masukannya. Ya, nanti saya koordinasi konsultasi dengan Bu Norma yang mana yang atau dua-duanya pelaku usahanya juga bagaimana etika untuk berusaha. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk yang berikutnya yang terkait saya di halaman berikutnya di situ halaman 39 ya, penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Cuman kemudian di situ kok pelaku usaha, sebetulnya ini saya terangkan dari awal gitu. Tapi nanti kalau memang terlalu banyak yang awal itu saya hilangkan seperti itu. Ya, saya kira biar dipersingkat biar lebih jelas. Tapi karep saya itu seperti biar runtut dari awal. Tetapi malah ya nanti akan saya hilangkan yang atas ya terkait pelaku usahanya. Terima kasih gitu atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun tanggap. Oh ya, boleh monggo kita lanjut. Nggih, monggo. Mungkin tadi kan saya berdasarkan saran itu ya Bu ya. Jadi maksud saya itu gini, tidak mungkin dalam bentuk finansial itu dikasih ke lembaga gitu tidak, tapi bagaimana keterlibatan LPKSM di dalam melakukan edukasi atau peningkatan literasi masyarakat. Bisa di poin 2 di sini kan Raperda memuat ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah. Nah, bisa nggak di situ disisipkan dengan melibatkan LPKSM terverifikasi gitu aja. Karena sejak awal itu kami sudah mendesakan bagaimana LPKSM juga terlibat dalam meningkatkan literasi masyarakat, tapi LPKSM yang mana gitu kan kemarin. Jadi masukannya ini LPKSM juga perlu diverifikasi kira-kira mana yang layak untuk dilibatkan. Jadi mungkin di sini karena begini Bu persoalannya, kami di LPKSM
Sekarang itu dalam untuk terjun ke masyarakat itu kan butuh operasional gitu ya. Misalnya melakukan sosialisasi. Nah, di saat sosialisasi itu biasanya kami itu ada juga menginventarisir persoalan yang ada di masyarakat. Nah, karena ini berdasarkan persoalan yang kami peroleh sekarang itu tingkat pengaduan itu menurun dari 2023 ke 2024 itu menurun. Nah, tetapi menurunnya pengaduan itu tidak berarti dengan sedikitnya kasus di masyarakat gitu. Jadi kemarin kami dengan tenaga ahli berpikir kita harus terjun langsung jemput bola ke masyarakat menginventarisir persoalan-persoalan gitu. Nah mungkin dalam menjemput bola tersebut bisa melalui kita media sosialisasi, meningkatkan literasi ke masyarakat. Nah di situ kita inventarisir persoalan apa yang diperoleh, yang ditemukan di lokasi yang kita sosialisasi. Jadi kami itu tidak finansial, tetapi bagaimana keterlibatan kita melakukan edukasi ke masyarakat yang akan kami manfaatkan untuk jemput bola persoalan. Di sini bisa nggak disisipkan yang misalnya mewajibkan pemerintah daerah dengan melibatkan LPKS dan verifikasi gitu, memungkinkan nggak misalnya dengan artinya di situ secara eksplisit disebutkan bahwa LPKS itu juga menjadi lembaga yang dilibatkan dalam hal ini gitu, tidak menjadi yang ditinggalkan gitu. Nah itu usulan saja sih, memungkinkan nggak kalau seperti itu gitu. Jadi sudah di situ kami juga merasa dirangkul untuk terlibat di dalam meningkatkan literasi masyarakat. Cukup Ibu. Cukup, terima kasih. Masih ada lagi? Monggo. Matur nuwun. Saya Ika Kurnia dari tenaga ahli Komisi B. Sebenarnya memang sudah ini ya banyak progres ya Bu ya dari yang sebelumnya. Saya sangat mengapresiasi, kami dari TA juga mengapresiasi atas kerja keras Ibu dan tim ya yang sudah berusaha untuk menyempurnakan NA ini. Namun ya sedikit saja gitu ya untuk nantinya mungkin bisa dipertimbangkan untuk ditambahkan di dalam NA. Beberapa yang kami catat ini memang masih banyak pembahasan yang sifatnya deskriptif gitu ya Bu ya. Jadi belum diterjemahkan ke definisi operasional yang lebih konkret seperti itu. Contohnya ya misalnya yang di substantifnya itu disebutkan adanya kekosongan hukum daerah yang sudah ditegaskan tadi. Namun nanti perlu diperjelas bagaimana ruang lingkup kewenangan Pemda itu agar tidak tumpang tindih ya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 dan juga dengan lembaga nasional, maksudnya dengan regulasi yang lain seperti itu. Kemudian yang isu digitalisasi juga sudah dibahas ya terkait dengan e-commerce, pinjol, data pribadi, akses difabel, tapi memang masih bersifat umum. Nah, jadi perlu penajaman skema pengaturan teknis terutama di tingkat daerah ya, karena ini kan nanti kan akan diturunkan ke dalam Raperda. Misalnya bagaimana mekanisme verifikasi platform digital lokal, kemudian juga standar aksesibilitas layanan konsumen bagi difabel, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya di perlindungan kelompok rentan juga sudah disebut, namun mungkin perlu indikator operasional, misalnya alokasi anggaran afirmatif ya untuk difabel, lansia, dan juga masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian standar layanan sektor pariwisata dan UMKM juga penting ya, karena mengingat karakter DIY ini kan yang khas ya dengan pariwisata terutama. Ya, namun NA belum memberikan contoh instrumen yang teknis ya, bagaimana SOP-nya, kemudian juga kode etik, bagaimana standar minimum layanan. Nah, ini mungkin nanti perlu ditambahkan.
Kemudian untuk aspek kelembagaan memang yang tadi ya BPSK sudah disebutkan ya banyak memiliki mandat yang luas gitu. Namun mungkin perlu menguraikan ya kendala kapasitas lebih detail bagaimana anggarannya, SDM, kemudian infrastruktur digital, dan menyarankan modal penguatannya misalnya dengan integrasi sistem pengaduan digital daerah misalnya seperti itu. Kemudian untuk tadi sudah yang terkait dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain ya. Dan terkait dengan local wisdom, misalnya yang disebutkan tadi Ning Bawono, Golong Gilik dan sebagainya. Nah itu mungkin perlu diterjemahkan ke arah norma hukum yang lebih konkret. Ya, kemudian juga evaluasi regulasi yang ada masih berupa daftar ya atau listing aturan gitu ya. Mungkin perlu diberikan analisis bagaimana perbandingannya atau gap analisisnya gitu dengan kebutuhan di daerah istimewa Yogyakarta. Tuh. Jadi memang perlu ya ditambahkan ya beberapa strategi implementasi misalnya bagaimana skema pembiayaan pelindungan konsumen daerah, kemudian juga roadmap penguatan literasi konsumen berbasis komunitas dan pendidikan formal, juga sistem monitoring dan evaluasi perda yang terkait dengan indikator kinerja daerah gitu ya. Mungkin beberapa itu saja yang bisa kami tambahkan, Bu ya. Jadi memang yang terkait tadi ya dengan kejelasan ruang lingkup kewenangan perda, kemudian skema teknis pelindungan konsumen digital dan kelompok rentan, kemudian penguatan kelembagaan dan sistem pengaduan terintegrasi, kemudian translasi nilai budaya lokal ke norma hukum, dan juga penyusunan roadmap implementasi dan indikator evaluasi. Ya, itu saja Bu, mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemarin juga sudah bertemu dengan Bu Dari dan Pak Yan ya, yang sudah memberikan saran yang banyak. Baik, terima kasih. Ya, matur nuwun Ibu. Ada lagi? Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Martaji dari BPSK Kota Yogyakarta. Setelah menyimak tadi paparan dari TA dan sudah banyak dikritisi, diberikan saran, masukan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Di sini kami akan menyampaikan tentang ruang lingkup pengaturan ya. Dalam ruang lingkup pengaturan itu ada 12 bab ya. Tadi disampaikan oleh Ibu dari LKY itu tentang kelembagaannya itu tidak dijelaskan. Makanya kalau misalkan di situ ditambahkan bab tentang kelembagaan perlindungan konsumen yang meliputi ada kalau dari atas itu ada BPKN, ada dari LPKSM, ada BPSK. Nanti di situ itu dijabarkan tentang tugas dan wewenang, tugas kewajiban lembaga perlindungan konsumen itu. Karena kalau di sini misalkan nggak ada di sini cuman disebutkannya tentang penyelesaian sengketanya, tapi nggak dijelaskan tentang lembaga perlindungan konsumennya. Terus tadi dipaparkan oleh Ibu narasumber bahwa perlindungan konsumen itu merupakan sebuah ekosistem. Kalau sebuah ekosistem, kami berharap bahwa di sini sebuah ekosistem itu bisa bekerja sama, saling membau, saling menguntungkan dengan asas simbiosis mutualisme, tidak saling merugikan, tidak saling menjatuhkan. Makanya di situ perlu disinkronkan tentang tugas dan kewenangan masing-masing lembaga itu juga dibuat sedemikian mungkin sehingga ada asas keadilan, asas keseimbangan antara para
kalau ekosistem itu istilahnya ada habitat yang ada di situ, ada konsumen, ada pelaku usaha, ada lembaga perlindungan konsumen dan lainnya itu dijelaskan secara jelas. Terus tadi disampaikan oleh Ibu dari tenaga ahli dari DPR itu bahwa naskah akademis ini masih bersifat deskriptif, substantifnya itu masih belum dijabarkan secara jelas. Terutama kalau di sini menyangkut masalah kami menyoroti masalah pembiayaan itu. Kalau pembiayaan di situ seperti itu nanti di dalam raperdanya atau di dalam pasal penjabaran di pasalnya itu juga kurang lebihnya cuman akan seperti di ketentuan yang sudah ada di undang-undang, di peraturan Kemenperindak itu seperti itu bahwa pembiayaan itu dibiayai dengan APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi nanti kami minta itu di sini itu diberikan peluang, katakanlah dari APBD dan sumber lain yang sah. Sumber lain yang sah itu apa? Dan nanti di dalam pasal demi pasal di dalam Raperda itu ada istilahnya itu ada peluang bahwa katakanlah lembaga seperti BPSK, LKPSM itu ada bisa menerima CSR dari lembaga lain gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah disebutkan di dalam Perda itu dibolehkan, itu jadi tidak menjadikan sebuah keraguan, apalagi menjadi sebuah ketakutan untuk katakanlah ada CSR dari lembaga yang lainnya. Mungkin itu sedikit saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, monggo Ibu. Sekalian aja nggih dua, Ibu yang ujung. Oke, terima kasih. Saya Bu Yunita dari Lembaga Ombudsman. Saya lebih menyoroti pada hal yang minority ya di sini di halaman 155 tentang kelompok rentan gitu ya. Ada difabel, miskin dan seterusnya. Mungkin nanti bisa diperluas untuk konteksnya itu tidak hanya pada yang disebutkan di sini ya, tetapi kelompok rentan itu sendiri kan sebetulnya rentan dari sisi sosial, ekonomi maupun pendidikan ya, sehingga mungkin termasuk juga pada minoritas yang lain, seperti kalau kita melihat konsumen yang pada situasi yang tidak seimbang posisi tawarnya. Contohnya misalnya informasinya yang tidak transparan ataupun pelayanan publik yang tidak bisa ditolak ya, mau tidak mau itu saja karena memang monopoli gitu ya, atau yang tidak bisa ditolak misalnya seperti listrik, air, BPJS itu kan, itu yang apakah itu juga akan di-cover juga dalam perlindungan konsumen ya. Artinya hal-hal yang dimana posisi konsumen itu kadang-kadang lebih lemah dibanding produsen. Ya mungkin kajian minority ini kalau kita lihat di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu ya, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, kan ada disoroti juga pada sudut pandang kaum-kaum yang atau kelompok-kelompok yang memang cenderung khusus begitu. Oke, saya kira itu saja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saktiani Astuti dari Lembaga Advokasi Konsumen Rentan. Yang pertama, tadi saya mendengar bahwa teman-teman TA ini sudah bertemu dengan OJK gitu ya. Diskusinya seperti apa sih dengan OJK kalau boleh tahu, karena kekhawatiran saya masih berkisar pada nanti penanganan kasus keuangan itu apakah akan bisa disimbiosis antara teman-teman yang berada di
lembaga ini pada konsumen, misalnya BPSK kayak gitu, kemudian dengan OJK apakah bisa bersinergi atau nanti masih tetap di OJK tapi diatur di perdanya ini tadi ya. Itu seperti apa sih diskusinya dengan teman-teman OJK, karena selama ini dengar-dengar itu ya nggak dengar, tapi kita itu sangat sulit untuk mengakses OJK dan sangat sulit juga ketika teman-teman konsumen itu juga mengadukan kasusnya ke OJK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang sebuah peraturan mau nggak mau adalah ininya juga ketika politik anggarannya main, otomatis memang salah satu outputnya mungkin juga ininya kepedulian terhadap anggaran itu seperti apa dari Pemda kan. Terutama untuk mungkin teman-teman BPSK yang selama ini memang sangat berbeda dengan teman-teman ombudsman nggak gitu kan, jomplang banget itu ya antara dari si anggarannya ombudsman dengan BPSK itu sangat jomplang. Sementara dari sisi praktek penanganan kasus, dari sisi ombudsman kan dari etika bisnisnya atau dari etika pemerintahnya, sementara teman-teman di BPSK ini langsung bisa menangani kasus secara bisa bersidang di sana dan bisa menghasilkan satu keputusan. Nah, ini kan satu yang sebetulnya potensinya juga untuk bisa dikembang di situ, bagaimana teman-teman BPSK itu dari politik anggarannya juga diperhatikan kayak gitu. Itu aja Bu Norma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu lanjut ditanggapi dari TA. Matur nuwun. Dari LKY nggih Bu, nanti kita tambahkan di bagian belakang. Tadi kan saya memang meletakkannya memang di bagian kesimpulan nggih. Nggih, nanti kita tambahkan, dan yang jelas memang ya kami juga sepakat mengenai LPKSM yang terverifikasi. Dan kemarin itu kan ya pasti saya menyampaikan kepada Komisi B bahwa kalau literasi itu harus dikeroyok. Nggak bisa satu institusi melakukan proyek literasi itu tidak bisa gitu ya. Dan Komisi B itu juga sepakat, tapi tadi selalu menggarisbawahi bahwa harus dipikirkan bagaimana kemudian nanti advokasi anggarannya, sampai ya kemarin sarannya anggarannya jangan terlalu didetailkan dulu, nanti kalau semua dimasukkan kata Pak Yan nanti malah mentok di pansus. Ini masuk dulu ya Mbak ke pansus gitu. Oh nggih, karena idenya udah bagus, jangan ini. Ya Pak Yan itu kan semacam memberikan clue ya, karena beliau yang membahas begitu. Nah kemudian tapi sepakat kemarin tuh Bundari sampai bagaimana sih saya sendiri ketika pinjam uang tuh ya nggak baca detail, dan ternyata tuh saya juga termasuk korban dan sebagainya. Itu saja dengan tingkat literasi seperti itu ya Bundari, apalagi kelompok rentan. Dan niki terkait dengan yang ombudsman ya Bu Yunita kemarin tuh memang yang namanya konsumen itu kan pada dasarnya sudah rentan karena dia adalah the vulnerable group, karena konsumen itu imbalance information dan imbalance bargaining position itu sudah menempatkan dia rentan. Nah kemarin yang di wrap up ditegaskan oleh Bu Dari dan Pak Yan dari Komisi B, raperdanya nanti betul-betul acuannya masih pengertian konsumen di Undang-Undang Nomor 8/99. Jadi masih dalam transaksi bisnis. Nah sementara karena untuk layanan publik itu nanti konsumen dalam arti yang wider meaning, yang artinya adalah konsumen layanan publik itu nanti Bundari kemarin menyampaikan itu nanti dikawal oleh ombudsman, begitu Bu Yuni kemarin. Memang kan kemarin Mbak Yu saya dari TA menyampaikan ini kok mundur, ini kan harusnya konsumen publik. Nah kemarin saya ini ulang, ini maunya seperti apa ya, kita masih mengacu yang Undang-Undang Nomor 8 ngaten nggih. Kemudian betul Bu, apapun masalahnya sebenarnya masalah sosial itu selalu fenomena gunung es kok, entah itu kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun kasus-kasus pelindungan konsumen itu kan yang tampak itu lebih sedikit daripada yang sebenarnya terjadi. Dan ide untuk menjemput bola itu karena tadi ya, karena konsumen tadi rentan, sehingga ya secara prinsip memang yang disampaikan penjenengan Bu dari LKY itu memang itu literasi yang membuat mereka itu berani untuk speak up ya. Ya meskipun speak up itu tadi salurannya bisa sosial medianya dia dan kemudian ditangkap dan
Kalau kemudian bisa minta bantuan hukum atau bisa minta diselesaikan sengketanya ke BPSK, atau kalau layanan publik maka kemudian ke Ombudsman. Nah, kemudian matur nuwun Bu, ya ini kalau nggih Bu saking TA formatnya seperti itu dari yang diberikan, dan kemudian nanti kami tajamkan lagi tadi matur nuwun sanget tadi beberapa masukan-masukan yang panjenengan berikan agar kami lebih memberikan definisi yang operasional begitu nggih tentang apa yang sudah kami cantumkan di sini. Kemudian saking BPSK Pak Martaji mangkeh yang pengaturan kelembagaan saged Pak, dan yang terkait dengan kami menyebut secara eksplisit APBD dan sumber yang lain dan sah itu kami cantumkan di 10 apa 12 bab 10 nggih itu karena tadi sumber yang lain yang sah itu kan artinya sebenarnya kita bisa mengakses dana lain dan itu secara peraturan sah gitu nggih. Sekarang itu fenomenanya ndoro donor itu nggak ngelirik Indonesia lagi Bu, jadi saya bilangnya ndoro donor, nggak manggilnya ndoro tapi di belakang kan kita suka gitu ya sama ndoro ya. Nah jadi misalnya Australia itu kemarin kan saya bilang sama kenapa Australia itu sekarang hanya begini, hanya gini-gini. Kita tuh udah nggak tertarik, Ibu, Indonesia tuh udah maju katanya gitu. Kemarin waktu saya di Canberra itu ketemu itu. Jadi, tapi sumber-sumber lain yang sah itu tetap harus kita cantumkan. Ini ada di bab 10 nggih. Nanti kita mohon masukan lagi kalau perlu apa kalimat yang lebih operasional. Kemudian yang OJK nanti disampaikan oleh Bu Uni. Pada intinya kami nanti akan pertajam lagi nggih dari apa yang sudah kami susun dan tadi yang dari Kementerian Hukum nanti kami sesuaikan lagi istilah-istilah yang belum sesuai dengan ketentuan dari cara menuangkan ini dalam bentuk naskah. Terima kasih Bu Norma. Mungkin langsung saja untuk yang dari lembaga akar tadi ya OJK, nanti bisa ditambahkan Pak Sodik juga yang waktu itu dirca langsung gitu ya. Mungkin sedikit saja bahwa memang OJK itu sudah memang punya lembaga penyelesaian sengketa sendiri untuk jasa keuangan ya, namanya LAPS. Tapi memang dia fokusnya untuk sektor jasa keuangan, di mana jasa keuangan yang ada di bawah OJK itu memang kan perbankan, lembaga bank dan non-bank. Tapi memang ada beberapa yang masuk itu justru misalnya koperasi simpan pinjam, tapi kan itu bukan di ranahnya OJK gitu. Tapi memang mereka sudah punya lembaga penyelesaian sengketa dan ada prosedur untuk menuju ke sana gitu ya, dengan online dan sebagainya. Tapi memang ada kalimat di akhir ya, maksudnya kalimat penutupnya dari OJK itu adalah ketika memang terjadi permasalahan terkait dengan jasa keuangan, diharapkan memang mengadukannya ke OJK, tetapi memang di tingkat atau di internal lembaga penyelesaian itu akan dilakukan penelaahan gitu ya, apakah perkara ini memang masuk di ranahnya ranahnya LAPS OJK atau tidak. Ketika tidak ya memang tidak bisa dilanjutkan. Dan mereka menegaskan bahwa memang perlu mengikuti asas lex specialis. Itu artinya bahwa karena lembaga jasa keuangan ini diatur secara khusus ya, secara lex specialis dibandingkan dengan ketentuan perlindungan konsumen yang lebih general. Nah, di situ artinya bisa disimpulkan bahwa memang OJK arahnya ketika memang ada problem jasa keuangan larinya ke OJK gitu. Tapi kalau kemudian nanti dikaitkan dengan hal-hal kaitannya dengan kelembagaan dan penyelesaian sengketa, kami rasa nanti bisa kita, karena kan tadi juga ada ya terkait dengan koordinasi, misalnya ketentuan koordinasi yang nanti bisa dikoordinir oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu sangat mungkin untuk kemudian dimasukkan. Mungkin Pak Sodik mau menambahkan. Terima kasih ya. Saya akan nambahkan sedikit aja. Jadi semua sudah disampaikan oleh Bu Uni ya terkait OJK. Jadi seperti itu, dan
saya dan teman-teman yang kemarin yang ke OJK. Jadi di situ di OJK memang sudah ada model sistem online ya untuk pengajuan kalau ada terkait sengketa, terutama adalah sengketa terkait perbankan dan jasa keuangan seperti itu. Nah kemudian kalaupun misalnya langsung mengadu ke sana juga boleh ya, tapi lewat online juga bisa. Jadi mengisi nama dan seterusnya seperti itu. Nah biasanya waktunya itu antara 10 sampai 20 hari karena seperti yang disampaikan oleh tadi Mbak Uni yaitu terkait dengan dipelajari dulu oleh OJK. Ini memang benar-benar terkait sengketa keuangan atau tidak gitu loh. Nah nanti jadi waktunya antara 10 sampai 20 hari seperti itu ya. Nah jadi memang masalahnya adalah masih belum banyak juga masyarakat yang tahu bahwa itu pengaduannya bisa online seperti itu ya. Saya sendiri juga baru tahu sekarang saya ke OJK diterangkan sudah bisa online Pak seperti ini kalau ada. Jadi memang kalau sana terbatas ke masalah keuangan dan jasa perbankan dan jasa keuangan seperti itu. Jadi memang peraturannya sudah ada rigid sekali dan nanti biasanya antara 10 sampai 20 hari ya solusinya seperti itu. Tetapi kalau misalnya solusi itu tidak puas nanti disuruh bisa melanjutkan ke pengadilan seperti itu biasanya ya aturannya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi yang mau ditambahkan dari Biro Hukum? Ada Mas Is mau nambah? Sudah semua. Oh ada lagi Bapak Ibu? Karena ini banyak tambahan Ibu masukan nanti derek untuk dari tim TA untuk merumuskan kembali. Semoga satu kali lagi bisa langsung FGD. Nanti semisal di perjalanan masih ada tambahan dari Bapak Ibu bisa disampaikan di grup WA Bapak Ibu, nanti kami ada di situ, ada beberapa masukan yang perlu dimasukkan sebelum nanti kita adakan satu kali rapat lagi. Mas Is mau nambah? Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena terlambat tadi harus ke rapat public hearing Pansus Riparda di lantai 2. Jadi kami membagi waktu pertama ke Riparda, kemudian selanjutnya di forum ini. Tadi mungkin banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, lebih kepada substansi. Kalau kami coba mencermati bahan yang telah disampaikan kepada kami, walaupun baru kami baca tadi di ruangan lantai 2, yaitu NA yang sudah disampaikan kepada atau di dalam grup tim fasilitasi. Jadi karena ini memang nanti ujungnya adalah naskah akademik, dan naskah akademik itu harus kita kawal dan harus kita coba sempurnakan mendekati ataupun sesuai dengan Undang-Undang 12 ataupun peraturan terkait lainnya. Temuan awal dari kami yang paling agak mengganjal karena kami hanya membaca baru sampai ke bab 2 di kajian teoritis. Terkait dengan bab 2 kajian teoritis ini, menurut kami ada beberapa hal yang harus diperbaiki, disempurnakan oleh teman-teman tim penyusun. Yang pertama, di dalam kajian teoritis ini memuat terkait dengan teori welfare state, tetapi di dalam paragraf terakhirnya itu malah mengulas mengenai keberadaan ataupun pengaturan Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi mohon nanti karena kajian teoritis itu memuat teori-teori yang memperkuat penyusunan raperda ini, penyusunan naskah akademik mengenai perlindungan konsumen ini, monggo diperkuat terkait dengan
bagaimana konsep welfare state-nya itu. Jangan sampai malah memuat di ujung paragraf sub teori welfare state ini malah memuat Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemudian terkait dengan teori sistem hukum, menurut kami di halaman 29 NA itu menurut kami jangan langsung menyatakan penerapan teori ini ke dalam Raperda Perlindungan Konsumen. Tetapi karena ini memuat mengenai teori sistem hukum, sebaiknya bagaimana di dalam kajian teoritis ini mengulas kalau terkait dengan teori sistem hukum, ada satu teori lain di luar Friedman, yaitu Hans Kelsen terkait dengan Stephen Bow teori, yaitu teori sistem hukum berjenjang, di mana sistem hukum berjenjang itu akan sangat relevan dengan NA ataupun draft raperda yang tengah kita susun ke depan. Bagaimana korelasi antara raperda ini, Raperda Perlindungan Konsumen, dengan peraturan-peraturan yang telah ada ataupun yang lebih tinggi sampai ke tataran ground norm atau terkait dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ingin kami sampaikan selanjutnya terkait dengan teori perlindungan konsumen yang di dalam bab 2 ini juga sudah mengulas bagaimana teori perlindungan konsumen ini. Tetapi di paragraf terakhirnya ini juga berlaku di beberapa teori-teori yang lain, itu tidak ditemukan ini sebenarnya teori yang diambil dari siapa, teori apa yang menjadi penguat dari argumentasi terkait dengan teori perlindungan konsumen ini. Hanya semacam argumentasi yang dibangun oleh tim penyusun saja. Tapi karena ini adalah bab 2 mengenai kajian teoritis, baiknya memang sangat harus ada semacam sumber acuannya, teori dari siapa dan lain sebagainya. Itu mohon nanti bisa diperbaiki untuk hal-hal yang seperti ini juga. Kemudian yang terakhir terkait dengan teori pelaku usaha, yang di dalam teori pelaku usaha ini di poin 6 kalau tidak salah itu membagi lagi ke dalam poin A, B, C, D. Nah, poin A-nya itu langsung kepada teori etika, malah memuat teori etika hukum dan lain sebagainya, etika sampai ke etika bisnis. Nah, ini yang ingin dibangun terkait dengan kajian teoritis mengenai pelaku usaha itu apa? Kalau menurut kami, karena ini poin A sampai poin C-nya itu terkait dengan teori mengenai etika sampai ke etika bisnis, sebaiknya judul dari teori pelaku usaha tadi itu disamakan saja dengan isi dari paragrafnya. Kemudian yang poin D-nya itu malah agak melenceng menurut kami, agak melenceng dari teori pelaku usaha ataupun teori etika hukum itu, etika bisnis itu. Karena malah memuat mengenai penegakan hukum perlindungan konsumen. Sedangkan teori penegakan hukum perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan mutu produksi nasional ini di dalam penjabaran paragraf-paragrafnya itu tidak ditemukan ini mendasarkan pada teori siapa. Kalaupun ini masih diperlukan, sebaiknya penempatannya bukan pada teori pelaku usaha ataupun teori etika, tetapi mengenai teori pada tataran sistem hukum ataupun penegakan hukum. Tetapi itu dielaborasi lagi, dicari lagi referensi mengenai teori atau siapa yang memuat teori tersebut berdasarkan pendapat siapa, itu yang perlu diulas kembali ataupun ditampilkan di dalam naskah akademik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karena ini memuat banyak sekali pendapat ataupun teori dari yang diambil dari referensi buku ataupun pendapat orang lain atau tokoh lain, sebaiknya itu ditambahkan di dalam NA adalah catatan kakinya. Ini yang
kalau di depan itu ada Mas Rio, pasti Mas Rio mencermati terkait dengan catatan kaki teori-teori ataupun sumber-sumber yang ditampilkan di dalam naskah akademik ini. Sementara itu Bu yang bisa kami sampaikan, karena keterbatasan waktu hanya bisa sampai ke bab 2 kajian teoritis. Mungkin di pertemuan ke depan akan coba kami pelajari lagi dan kami berikan catatan perbaikan terkait dengan bab-bab selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tanggapan dari TA. Matur nuwun nggih. Tadi yang kajian teoritis yang welfare state tadi nggih sudah kami catat masukannya yang di paragraf terakhir nggih. Tadi dari Kementerian Hukum juga sudah disampaikan, matur nuwun. Kemudian untuk saya dan Bu Uni itu soalnya sekolahnya sama. Jadi kami itu sudah keracunan tidak pakai Steuvenbauer teori, ceritanya itu gitu. Jadi memang kalau dilihat saya kental dengan welfare state theory, tidak pakai Steuvenbauer itu karena belajarnya kiblat belajarnya mawon gitu. Jadi tidak ada maksudnya bahwa hukum itu berjenjang itu enggak. Terus tapi kita tadi saya bilangnya ini kami sangat terpengaruh oleh para promotor kami waktu sekolah gitu, bahwa kita pakai yang sistem hukum yang kemudian bisa memetakan secara sosiologis, karena kalau dari Bulak Sumur itu kan kita juga nggak pakai yang hukum progresif ya. Jadi secara sistem dilihatnya seperti itu, bukan naik ke atas ke bawah, tapi lebih ke bagaimana substansi, struktur dan budaya hukum itu bekerja. Ini matur nuwun Mas. Tapi nanti kalau tidak kami masukkan tuh karena seperti itu gitu. Jadi karena ini yang ada di mindsetnya dengan yang waktu kami belajar dulu. Kemudian nanti yang teori perlindungan konsumen nanti saya pertajam pakai punyanya Pak Miklits, dan Ramsey-nya nanti saya sama Peter Cartwright-nya saya masukkan tadi nggih Bu Yunita saking Ombudsman memang teori tentang the vulnerable. Kalau Pak Ramsey kan vulnerable consumer. Kemudian saya waktu nulis disertasi itu saya nulis tentang the most vulnerable consumer. Jadi soal bahwa konsumen basically adalah vulnerable. Nanti kami masukkan, matur nuwun Mas. Tambahannya untuk kami masukkan yang Pak Miklits bisa lebih kami pertajam sama Pak Ian Ramsey. Yang poin D tadi juga nggih disampaikan saking Kementerian Hukum tadi, nanti kami tata ulang untuk pelaku usahanya, kami mampatkan saja nanti bagian pelaku usaha. Nah terkait mengambil mana Kak gaya selingkungnya, kami pakai sitasi body note. Jadi nanti kalau misalnya diinginkan dalam bentuk sitasi footnote, nanti tinggal kami ubah di menderenya. Kami tidak lagi pakai body note. Kemarin masih pakai body note sesuai dengan yang saya sampaikan ke Pak Rio. Secara umum nanti masukan-masukan panjenengan sedanten Bapak dan Ibu nanti akan sangat memperkaya, karena tadi ada hal-hal yang harus kami kupas lebih dalam, dan jembatan-jembatan mengapa disimpulkan ininya ini dan itu nanti kami harus pertajam. Makatan Bu Santi, matur nuwun nggih Pak sinten yang Biro Hukum Pak Is. Nggih matur nuwun Pak Is. Masih ada lagi mboten nggih? Kalau nanti tetap masukan kami harapkan bisa lewat di grup WA Mitra, biar nanti fasilitasi nanti biar bisa langsung ditindaklanjuti oleh TA. Cekap Bapak Ibu? Nggih. Karena sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Cukup, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam kami membawakan ada salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.